Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, saya Ana. Jadi saya akan menemani Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai Desa Pinggan. Jadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Kintamani, yaitu di sebelah utara Gunung Batur. Kita dapat melihat pemandangan ke Gunung Batur hingga Danau Batur dari desa ini. Desa Pinggan merupakan desa pertanian yang menghasilkan berbagai macam sayuran seperti cabai, labu siam, sayur kol, bawang, dan tomat, serta masih banyak lagi. Selain pemandangan dan pertaniannya, Desa Pinggan ini juga sangat pekat dengan tradisinya. Jadi kali ini saya sudah berada di salah satu pura bersejarah di Bali, tepatnya di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, yaitu Pura Dalem Bali. Bagaimana informasi sejarah makna pura ini? Saya akan mewawancarai salah satu narasumber di sini. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber dari Desa Pinggan. Om Swastiastu, Pak. Bisa diperkenalkan atas nama siapa dan jabatan sebagai apa? Baik, nama saya Jero Mangku Winengah Kadi, jabatan saya sebagai Jero Mangku di Pura Dalem Bali. Apakah bisa diceritakan sedikit mengenai keberadaan Desa Pinggan? Baik, keberadaan Desa Pinggan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bali, di mana Desa Pinggan ini merupakan salah satu desa kuno yang ada di Pegunungan Bali. Nah, disebutkan bahwasannya masyarakat Desa Pinggan ini dahulunya adalah masyarakat dari Desa Batan Tingkih, di mana Desa Batan Tingkih ini merupakan masyarakat yang kehidupannya masih nomaden ketika itu, mungkin berpindah dari satu tempat areal lain mencari tempat yang lainnya. Disebutkan di sana dalam sejarah Desa Pinggan itu, Desa Pinggan pertama ada di Batan Tingkih, Desa Batan Tingkih. Ya, terus ada sempat juga membuat tempat yang dinamakan Pekarangan, akhirnya nggak jadi sana. Akhirnya mencari tempat lagi ke utara, akhirnya sampailah di area Desa Pinggan Desa. Baik, apakah bisa dijelaskan juga tentang sejarah mengenai Pura Dalem Balingkang dan juga mengenai tradisi nginep Ide Betara pada saat malam hari? Baik, untuk keberadaan Pura Dalem Balingkang tentunya seperti yang saya jelaskan tentang keberadaan Desa Pinggan. Pura Dalem Balingkang ini merupakan salah satu pura kayangan jagat yang ada di desa, di mana Pura Dalem Balingkang ini menurut Purana Pura Dalem Balingkang yang dibuat pada tahun 2008, di Purana Pura Dalem Balingkang dijelaskan bahwasannya Pura Dalem Balingkang itu adalah bekas keraton Maharaja Sriwijayapamungkas, di mana Maharaja Sriwijayapamungkas ini merupakan salah satu Raja Bali kuno yang memerintah sekitar abad ke-12. Dalam Purana disebutkan sebelum beliau memerintah di Balingkang, disebutkan beliau memerintah dari keraton beliau yang ada di Panarajan, yang sejarah Indonesia. Dan disebutkan ketika beliau memerintah, beliau didampingi oleh dua orang penasehat kerajaan, satu dari Buddha dan satu dari Siwa. Yang dari Buddha bernama Empu Lim dan dari Siwa bernama Empu Siwa Gandu. Nah, dan juga disebutkan dalam Purana Pura Dalem Balingkang, beliau didampingi oleh seorang permaisuri bernama Dewi Danu. Namun Empu Lim yang dari aliran Buddha ini memiliki seorang sisya atau murid dari warga Tionghoa yang bernama Dewi Kang Ciwi. Nah, lama-kelamaan Dewi Kang Ciwi ini ada di Bali, akhirnya ada keinginan Maharaja Sriwijayapamungkas ini untuk mengambil Dewi Kang Ciwi ini dijadikan permaisuri. Namun keinginan beliau itu tidak direstui oleh Empu Siwa Gandu karena perbedaan kepercayaan, perbedaan ras kemungkinan waktu itu. Akhirnya karena saking tingginya niat beliau untuk memperistri Dewi Kang Ciwi, akhirnya dipermaisurilah Dewi Kang Ciwi ini oleh Maharaja, dan akhirnya dipastulah atau dikutuklah kerajaan beliau di Panarajan dan Siwa Gandu.
misalnya terjadi mara bahaya sekitar hujan angin badai dan lain sebagainya selama 1 bulan 7 hari, akhirnya beliau mencari tempat kembali menuju ke arah timur dan sampai beliau disebutkan di arah timur. Nah, lama kelamaan di mana tempat beliau menentukan tempat di sini, akhirnya dibangunlah suatu pura yang disebut dengan Pura Dalem Balingkang. Nah, seperti ada yang menanyakan tadi bahwasanya tentang tradisi menginap Ida Betara, itu salah satu suatu keunikan juga yang ada di Pura Dalem Balingkang, di mana ketika mendalang Ida Betara atau menginap Ida Betara itu selalu berlangsung pada malam hari. Dan ada salah satu Ida Betara yang berstana di Pura Alas Mataun, di mana Pura Alas Mataun ini dipercaya oleh masyarakat di sini adalah sebagai tempat keyogannya Ida Betara di Pura Dalem Balingkang. Nah, ketika nginep itu Ida Betara yang ada berstana di Pura Alas Mataun ini akan diusung dan berjalan kaki dari Pura Dalem Balingkang menuju Pura Alas Mataun, dan juga dari sini akan berlari sampai di area Jabo Sisi di parkiran itu. Nah, itu sudah suatu kepercayaan oleh masyarakat di sini ketika memedalang atau nginep Ida Betara itu harus dilangsungkan pada malam hari, karena dipercaya ketika malam hari itu beliau akan turun memberikan berkah dan untuk berlangsungnya upacara. Nah, kami dengar-dengar juga dari orang-orang, apa benar di Desa Pinggan ini itu tidak boleh membangun rumah bertingkat? Jika iya, mohon dijelaskan sedikit tentang hal tersebut. Baik, mengenai rumah di Desa Pinggan, sebenarnya kita punya suatu rumah adat yang sudah ditinggalkan dari turun-temurun oleh orang leluhur kami terdahulu. Walaupun juga rumah ini sudah mulai tergerus oleh zaman. Rumah itu disebut dengan rumah Sakeloras, di mana artinya rumah yang bertiang 12 gitu. Biasanya pada rumah Sakeloras ini biasanya balai dangin ada di sana, dapur ada di sana, terus untuk tempat sembahyang ada di sana, semua hanya melingkup di sana. Dan itu menjadi satu kesatuan rumah. Makanya kalau bisa dibilang masalah rumah adat di Pinggan lumayan unik, dan itu atapnya biasanya terbuat dari gendeng bambu dan dindingnya menggunakan gedek dari anyaman bambu. Nah, mengenai rumah bertingkat di Desa Pinggan, tentunya untuk saat ini belum ada yang pernah berani membuat rumah bertingkat. Itu juga suatu lokal religius masyarakat di sini, di mana seperti yang jelaskan tadi bahwasannya Ida Betara yang berstana di Pura Alas Mataun itu beliau melinggih di Pertiwi atau di Pertiwi, karena oleh kepercayaan itu masyarakat ini tidak berani untuk artinya lebih tinggi sama beliau gitu. Akhirnya tidak ada yang berani membuat rumah yang bertingkat. Walaupun seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya secara agama menjelaskan seperti itu tidak ada. Itu murni lokal kepercayaan. Dan ketika ada orang yang membuat rumah bertingkat untuk seperti saat ini, kadang akan mendapatkan mara bahaya dan lain sebagainya secara tidak langsungnya gitu. Karena menganggap bahwa Tuhan itu ada di Pertiwi, bagaimana kita akan membuat rumah yang bertingkat-tingkat seperti itu. Dan juga kalau kita berbicara masalah rumah yang ada di Desa Pinggan, ada juga suatu kepercayaan yang sangat banyak orang sudah membuktikan, yaitu tidak menggunakan angkul-angkul. Walaupun menggunakan atap, terus menggunakan atap dari hanya atap mungkin dari bambu aja atau dari gendeng, itu nggak ada yang berani, karena itu selalu dikaitkan dengan keberadaan Ida Betara yang adalah mengetahui di mana yang tadi ditanyakan oleh Adit tentang penyebaran yang malam hari itu gitu. Karena dipercaya beliau ada di Pertiwi, makanya masyarakat tidak ada yang membuat rumah bertingkat. Dan kepercayaan dahulu yang disebutkan oleh pengisir kami di sini, ketika beliau medal dan nginep itu tidak ada yang berani tidur di
di atas apa namanya ya, di atas tempat itu biasanya tidur di pertiwi atau di lantai biasanya. Itu suatu lokal jenius, itulah salah satunya mungkin suatu kearifan lokal yang ada di Desa Pinggan, yang itu membuat suatu khasanah atau membuat suatu Desa Pinggan itu punya ciri khas tertentu pada dengan desa lain. Mungkin desa-desa lain juga punya kepercayaan-kepercayaan seperti apa kearifan lokal yang seperti, dan itu salah satu yang disebutkan yaitu masyarakatnya sudah ada berani membuat rumah bertingkat dan angkul-angkul karena kepercayaan langsung Widya Betara yang dalam tahun ya di mana beliau. Baik, terima kasih kepada Pak Jero Mangku yang sudah kami wawancarai. Sejarah informasi mengenai Desa Pinggan ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan pamasan. Om Santi 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 Om. Baik, jadi itulah sejarah dan sedikit informasi mengenai Desa Pinggan dan Pura Dalam Balikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang tidak berkenan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan pramasakti. Om Santi 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 Om.